Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ernani SPD MPD selaku dosen pengampuh mata kuliah Teori dan Apresiasi Prosa Fiksi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang analisis saya mengenai analisis postkolonialisme dalam novel Berita dari Pinggiran karya Adimas. Latar belakang saya meneliti novel Berita dari Pinggiran ini adalah karena adanya keinginan untuk memahami lebih dalam mengenai bentuk kolonialisme dan bentuk perlawanan yang tergambar dalam perilaku dan perbuatan tokoh dalam novel Berita dari Pinggiran karya Adimas tersebut. Terdapat beberapa bentuk kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa penjajah terhadap kaum pribumi, serta terdapat bentuk perlawanan yang dilakukan kaum pribumi terhadap bangsa penjajah. Untuk menganalisis kajian tersebut, penelitian menggunakan kajian foskoanalisisme yang dikemukakan oleh Edward W. Said. Analisis dalam penelitian ini yaitu novel Berita dari Pinggiran karya Adimas. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk kolonialisme yang dilakukan oleh penjajah terhadap kaum pribumi dan mendeskripsikan bentuk perlawanan kaum pribumi terhadap bangsa penjajah. Sinopsis dari novel tersebut ialah kita ketahui bahwasanya perang adalah sebuah kata yang membuat hati pendengaran miris karena bayangan kekejaman, kesengsaraan, dan ketakutan yang bakal ditimbulkannya. Namun tidak demikian bagi Toleh, anak yang telah kehilangan ayah, kawan, dan tetangganya akibat peperangan yang berkecamuk di desanya. Berkat semangat membalas dendam dan membela negara, Toleh kecil itu harus mengalami masa-masa getir sebuah peperangan bersama kakeknya. Bermacam pengalaman pahit ia dapatkan. Perjuangan yang gigih membela bangsa, bahkan pengkhianatan yang keji pun dia temukan. Nah, itulah sinopsis dari novel Berita dari Pinggiran. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan di sini. Yang pertama itu salah seorang tokoh teori postkolonialisme terkenal adalah Edward W. Said yang lahir di Palestina. Nah, kemudian mengembangkan karirnya di Amerika Serikat. Sudah sesuai dengan riwayat hidupnya, dia ini adalah orang yang sering berpindah-pindah dari negara satu ke negara yang lainnya. Maka tema-tema karyanya pun khususnya orientalisme, melukiskan tentang perpisahan, menganalisitas dan mimikri serta ciri-cirinya. Nah, yang pertama itu tentang mimikri. Mimikri itu adalah sebuah tindakan menirukan suatu kelompok dalam bangsa terjajah yang mirip dengan penjajahan tetapi masih beda dengan penjajahan. Nah, di sini unsur mimikri dalam novel Berita dari Pinggiran mengandung unsur mimikri budaya dan kebiasaan. Mimikri budaya dalam novel tersebut dapat dilihat dari segi cara berpikir, cara berpakaian, pendidikan, bahasa, dan kebiasaan. Nah, yang pertama itu ada cara berpikir. Bisa kita lihat atau bisa kita dengar dari kutipan novel Berita dari Pinggiran yang berbunyi, dalam perjuangan hidup dan mati tidak perlu kita pikirkan sungguh-sungguh. Yang harus kita pikir dan kerjakan adalah sumbangan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa dan negara. Apa artinya hidup jika dijajah? Ujar Ayah Toleh sambil melihat ke arah bawah di seberang jurang.
Nah, ada kutipan selanjutnya yaitu yang berbunyi, "Bukankah lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup terjajah?" Tambah ayah Toleh bersemangat. Adismas 2013 halaman 34. Nah, dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mimikri dari cara berpikir kaum terjajah yaitu apa yang mereka bisa berikan dan lakukan untuk bangsa dan negara supaya hidup tidak lagi dijajah oleh bangsa Belanda. Yang selanjutnya yaitu gaya pakaian. Nah, dari gaya pakaian ini bisa kita lihat dari kutipan novel yang berbunyi, seperti malam itu Toleh bersama kakeknya. Kakeknya berjalan di depan Toleh dan kepalanya dibungkus dengan ikat wulung. Ikat wulung ini adalah tutup kepala untuk seorang laki-laki dewasa. Tidak semua laki-laki dewasa mampu memiliki ikat wulung. Itu tandanya bahwa ia adalah seorang laki-laki perkasa, tahan banting dalam berkelahi, berotak cerdas, berbudi luhur, dan bertindak bijaksana. Adismas 2013 halaman 44. Nah, dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mimikri dari gaya berpakaian tergambar pada topi yang dipakai oleh kakek dan Toleh. Topi tersebut dipercaya adalah ciri dari pejuang dan perjuangan pada masa penjajahan Belanda. Yang selanjutnya yaitu dari segi pendidikan. Bisa kita lihat dari kutipan novel yang berbunyi, "Kau masih sekolah?" Kadang-kadang sederik dahi ayah Toleh berkerut. Ia menatap ke wajah anak itu lebih cermat lagi. Lalu ditanya, "Kadang-kadang, kenapa kadang-kadang?" Bila aman sekolah. Tapi kalau ada serangan Belanda sekolah bubar. Kenapa Belanda melakukan serangan? Tidak tentu, Pak. Katanya kalau ada pejuang yang masuk ke dusun ini, maka keesokan harinya akan dilakukan pembersihan, yaitu dengan cara mencari pejuang tersebut di desa tersebut. Nah, jadi dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mimikri dari keadaan dan situasi yang dialami oleh siswa dan guru saat melakukan proses belajar mengajar tidaklah optimal karena takut akan serangan Belanda yang sewaktu-waktu terus mengancam mereka. Itulah proses pendidikan di desa tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya yaitu bahasa. Bisa kita lihat dari kutipan cerpen. Bisa kita lihat dari kutipan novel yang berbunyi, "Ia mengintip lewat sela batu itu. Serdadu Belanda itu berjalan santai seolah enggan harus berpatroli di udara yang dingin." Dalam hati Toleh mulai menghitung 1, 2, 3. Suara sepatu serdadu yang menderap di tanah bebatuan itu semakin jelas terdengar. Adismas 2013 halaman 32. Dari kutipan di atas dapat kita lihat bahwa mimikri dari segi bahasa tergambar dalam kata serdadu yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu yang berarti prajurit atau anggota tentara. Kata tersebut dipakai oleh rakyat Indonesia untuk menjuluki tentara penjajah, yaitu tentara Belanda. Yang selanjutnya yaitu kebiasaan. Kebiasaan dapat juga kita lihat dari penggalan kutipan novel yang berbunyi, "Pasukan serdadu itu sering menggeledah rumah penduduk. Mereka sering mencari pejuang Republika. Kalau tertangkap basah langsung ditembak mati di tempat dan rumahnya dibakar ramai-ramai. Seperti kemarin di desa Tumpu." Adismas 2013 halaman 17. Nah, dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa mimikri dari segi kebiasaan tergambar dari para serdadu Belanda yang kalau menemukan prajurit Republika maka dia akan langsung menembak mati prajurit Republika itu di tempat dan membakar rumahnya
beramai-ramai. Selanjutnya yaitu ada unsur subaltern. Dalam novel Berita dari Pinggiran ini karya Adismas, yang terdapat dalam novel Berita dari Adismas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu muncul dari penindasan antara sipil dan militer. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam uraian berikut. Yang pertama itu dari sipil dan militer. Nah, dapat juga kita lihat dari kutiban novel yang berbunyi, konon dituturkan oleh para saksi mata yang secara langsung melihat ketidakpertempuran itu terjadi. Bapak si Tole terus maju seorang diri melakukan pendaratan mati-matian ke seberang sungai. Teman-teman seperjuangan memberikan perlindungan dari seberang sungai dengan cara terus-menerus memuntahkan peluru dari water mental yang berhasil direbut dari serdadu musuh. Untuk mendapatkan senjata, para republika memang selalu mencarinya dengan cara seperti itu. Nah, namun tak urung tubuh Bapak Tole disambar muntahan peluru Belanda yang merontokkan tulang-tulangnya dan merobek-robek dagingnya tanpa ampun lagi. Darah segar bersimbah membasuh tubuhnya dan mengubah warna air sungai bening menjadi merah. Adismas 2003 halaman 65. Dari kutiban di atas dapat dilihat bahwa subaltern tergambar melalui ketidakberdayaan republika atau pejuang saat pasukan Belanda berhasil menghabisinya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Nah, dari novel Berita dari Pinggiran dapat dilihat bahwa di zaman dulu perang adalah sebuah kata yang membuat hati pendengaran miris karena bayangan kekejaman, kesengsaraan, dan ketakutan yang bakal ditimbulkannya. Namun tidak demikian bagi seorang anak yang bernama Toleh yang sudah kehilangan ayah, teman, dan tetangganya. Akibat dari peperangan tersebut, Toleh menjadi anak yang pemberani dan gigih dalam membela negaranya. Nah, dari novel tersebut juga ditemukan unsur-unsur mimikri yang antara lain yaitu cara berpikir, cara berpakaian, pendidikan, bahasa, dan kebiasaan, serta menemukan unsur subaltern yang berbentuk penindasan yang berupa sipil dan militer. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.